Bismillahirrahmanirrahim. Kerusakan yang pertama jemaah sekalian adalah dosa kesyirikan dan kekafiran. Dosa-dosa kesyirikan dan kekafiran. Apa saja dosa kesyirikan yang terjadi di akhir tahun? Perayaan dan keyakinan adanya anak Tuhan. Lalu hari lahirnya mereka rayakan. Mereka bergembira karena meyakini telah lahir anak Tuhan. Dan mereka pun menyembah. Bukan hanya menyembah Allah, tapi juga menyembah yang mereka anggap sebagai anak Allah Azza wa Jalla. Maka jemaah sekalian, tidak diragukan lagi, ini adalah kesyirikan dan kekufuran. Dan subhanallah, betapa dahsyatnya murka Allah ketika mereka mengatakan Allah memiliki anak. Perhatikanlah surat Maryam ayat 88 sampai 91. Allah Azza wa Jalla menegaskan, wa qalu ittakhadhar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Dan mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Lihatlah bagaimana dahsyatnya kemurkaan Allah ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kata Allah, kalian telah mengucapkan sesuatu yang sangat mungkar. Takadu samawatu yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan tersebut. Wa tanshaqqul ardu, dan bumi terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan gunung-gunung pun runtuh. Ang da'au lirrahmani walada, karena mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Perhatikan ayat ini jemaah sekalian. Langit hampir terbelah. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Kalau Allah tidak menahannya, maka langit itu akan pecah. Bumi hampir terbelah. Kalau Allah tidak menahannya, bumi akan terbelah. Gunung-gunung hampir runtuh. Kalau Allah tidak menahannya, gunung-gunung itu telah runtuh. Mereka menjadi seperti itu karena takut kepada Allah. Kenapa mereka takut kepada Allah? Karena mereka mengetahui tatkala manusia mengatakan Allah punya anak, Allah Azza wa Jalla sedang murka dengan sehebat-hebatnya. Apakah masuk akal kalau seorang muslim mengucapkan selamat untuk perayaan yang mereka yakini sebagai hari kelahiran anak Allah, padahal Allah sedang murka? Nggak masuk akal. Oleh karena itu jemaah sekalian, Allah telah menegaskan kekafiran mereka di surat Al-Maidah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah Yesus putranya Maria atau Isa bin Maryam. Allah tegaskan mereka orang kafir. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga, Trinitas. Jelas, tegas. Allah menyatakan mereka adalah orang-orang kafir. Oleh karena itu jemaah sekalian, perayaan hari kelahiran anak Allah adalah perayaan kekafiran. Mengucapkan selamat kepada mereka atas perayaan tersebut,
kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, sama saja kita mengatakan selamat atas sujudnya mereka terhadap salib. Selamat, Anda adalah musyrik. Itu artinya. Selamat, Anda orang kafir. Bagaimana mungkin orang muslim mengucapkan seperti itu? Dan kita pasti sepakat tidak ada perbedaan pendapat. Kalau ada orang yang lagi minum khamar, tidak boleh atau tidak pantas kita mengatakan kepadanya, selamat menikmati khamar Anda. Sepakat tidak? Sepakat semuanya. Ada orang berzina, lalu kita katakan, selamat menikmati. Ada koruptor, lalu kita katakan, selamat, Anda kaya raya sekarang karena hasil korupsi. Kita semua sepakat. Seharusnya kita lebih sepakat lagi. Itu lebih besar dosanya. Mengatakan Allah punya anak, meyakini Allah punya anak, merayakan hari kelahirannya, dan menyembahnya, lebih besar dosanya daripada mencuri, minum khamar, korupsi, berzina, makan riba. Jauh-jauh lebih besar dosanya. Buktinya apa? Murka Allah lebih dahsyat. Allah tegaskan, ini masih dalam rangkaian ayat. Surat Al-Ma'idah ayat ke-72. Masih dalam rangkaian ayat tentang kekafiran orang Nasrani. Allah tegaskan, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahu nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Korupsi dosa besar, mencuri dosa besar, berzina dosa besar, minum khamar, makan riba dosa besar. Tetapi tidak sampai mengakibatkan pelakunya kekal di neraka. Jadi, kalau kita sepakat, nggak pantas mengucapkan selamat terhadap para pelaku dosa tersebut, maka lebih tidak pantas lagi mengucapkan selamat terhadap pelaku dosa terbesar, yaitu dosa kesyirikan dan kekafiran. Oleh karena itu jemaah sekalian, ulama Islam dari seluruh mazhab semuanya sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat. Haram hukumnya seorang muslim mengucapkan selamat terhadap hari raya orang kafir. Apalagi ikut merayakan, lebih parah lagi. Atau ikut memeriahkan, menyambut dengan memasang pernak-pernik Natal, pakai topi Santa, bikin pohon Natal, atau ikut di dalam perayaan yang mengandung peribadahan kepada selain Allah tersebut. Maka tentu itu lebih parah. Sepakat seluruh ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Silahkan buka buku fikih dari seluruh mazhab, semuanya sepakat. Haram hukumnya seorang muslim mengucapkan selamat terhadap hari raya orang kafir. Sebagaimana juga dinukil oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ahkam Ahli Dhimmah. Ini buku khusus berbicara tentang hukum-hukum orang kafir yang tinggal di negeri muslim. Kata beliau, wa amma tahni'atu bi sya'airil kufril mukhtassah bihi faharamun bil ittifaq. Adapun mengucapkan selamat terhadap syiar-syiar kekufuran yang khusus baginya, atau terhadap simbol-simbol tersebut seperti simbol salib dan lain-lain, maka hukumnya haram bil ittifaq, berdasarkan kesepakatan ulama. Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala juga berkata, tahni'atul kuffar bi'idil Christmas atau bi'ayadihim ad-diniyah haramun bil ittifaq. Mengucapkan selamat terhadap orang-orang kafir
dalam rangka Idul Christmas, hari raya Natal, atau hari raya khusus mereka, maka hukumnya haram bil ittifaq, berdasarkan kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada perbedaan pendapat. Jamaah sekalian, perlu saya ingatkan arti kesepakatan ulama, karena banyak orang belum paham. Bahkan ada penceramah, para dai yang belum ngerti betapa tingginya kedudukan kalau ulama sudah sepakat. Ketahuilah jemaah sekalian, dalam satu permasalahan dalam agama, kalau ulama sudah sepakat, apabila ada yang menyelisihinya, maka dia sesat. Maka dia sesat. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah." Sesungguhnya Allah tidak akan mempersatukan umatku di atas kesesatan. Jadi kalau ulama dahulu telah sepakat, kemudian datang generasi berikutnya, tidak boleh dia menyelisihi kesepakatan ulama terdahulu. Kalau dia menyelisihinya, dia pasti sesat. Saya berikan contoh lain jemaah sekalian. Ulama seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Solat 5 waktu hukumnya wajib. Kalau ada orang yang mengatakan solat maghrib sunnah, maka dia sesat. Dia tidak mungkin benar. Dia tidak mungkin benar. Sama dengan permasalahan ini. Ketika ulama telah sepakat, orang yang menyelisihinya tidak mungkin benar. Walaupun kita dengar di zaman-zaman akhir ini ada orang yang sok berbeda pendapat. Padahal ulama sudah sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Ada juga penceramah dan dai yang masih merasa bingung. Bagaimana nih? Kata dia, sebagian ulama mengatakan haram mengucapkan selamat Natal, tapi sebagian lain mengatakan boleh saja. Maka kita katakan kepadanya, nggak usah bingung, tidak ada perbedaan pendapat ulama. Silahkan buka buku fikih dari seluruh mazhab. Mazhab Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Semuanya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Kalau ada ulama belakangan yang berbeda pendapat, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, beliau belum mengetahui kesepakatan tersebut. Kemungkinan yang kedua, dia sebenarnya bukan ulama, tapi orang sesat yang ingin menyesatkan umat. Maka hati-hati. Kemudian Allah ingatkan juga di surat An-Nisa ayat 115, "Wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Perhatikan jemaah sekalian potongan ayat ini. Dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Ulama ahli tafsir menjelaskan ayat ini termasuk dalil haramnya menyelisihi kesepakatan ulama. Karena ayat ini memberikan ancaman keras. Siapa yang mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla. Allah berikan dua ancaman. Yang pertama, kami palingkan dia kepada kesesatan yang telah dia ambil jalannya tersebut. Yang kedua, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi kalau ada yang coba mau menafsirkan ayat, contohnya jemaah sekalian, Allah berfirman, "Idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Kalau kamu diberikan salam penghormatan, maka balaslah dengan salam yang lebih baik atau minimalnya yang serupa. Allah sudah ingatkan jemaah sekalian, ada orang-orang yang di hati mereka ada penyakit, mereka akan cari ayat-ayat untuk mendukung kesesatan mereka. Sebagaimana di ayat Ali Imran ayat ke-7. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun
fayattabi'una ma tasyabaha minhum ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan, maka mereka akan mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabih. Mutasyabih itu artinya banyak orang belum jelas artinya dan masih bisa diarahkan kepada penafsiran yang mereka inginkan untuk menyesatkan manusia dan membuat-buat takwil sendiri. Maka contohnya ayat ini jemaah sekalian. Allah berfirman, kalau kamu diberikan penghormatan atau salam penghormatan, balaslah dengan salam penghormatan yang lebih baik atau yang semisal. Kata mereka, ayat ini menunjukkan ketika umat Nasrani mengucapkan kepada kita selamat Idul Fitri, maka kita pun harus mengucapkan selamat Natal. Subhanallah. Ini contoh jemaah sekalian, mencari ayat-ayat yang masih bisa mereka takwil untuk menyesatkan orang. Maka kita katakan kepada mereka minimalnya 2 jawaban. Jawaban yang pertama, datangkan penafsiran seperti itu dari ulama salaf. Apakah itu penafsiran ulama salaf atau hanya kalian buat-buat sendiri? Mereka tidak mungkin mendapatkan jawabannya. Karena ulama salaf sepakat haram hukumnya mengucapkan selamat terhadap hari raya orang kafir. Kemudian jawaban yang kedua, penafsiran kalian pasti salah, tidak mungkin benar. Kenapa pasti salah? Karena menyelisihi ijma ulama, menyelisihi kesepakatan ulama. Nggak mungkin benar. Kalau kita menafsirkan Al-Quran dan hasil penafsirannya berbeda dengan hukum yang disepakati oleh seluruh ulama, kita nggak mungkin benar. Kita pasti salah. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi, surat An-Nisa ayat 115. Dan masih banyak lagi syubhat-syubhat mereka. Masih banyak lagi syubhat-syubhat mereka untuk membenarkan umat Islam mengucapkan selamat Natal. Lalu apa hukumnya jemaah sekalian pengucapan selamat Natal ini? Apakah sampai pada tingkat kekafiran? Maka kita katakan, kalau orang yang mengucapkan selamat Natal itu dalam hatinya dia ridho, padahal dia ngerti itu adalah kekafiran, lalu dia ridho dengan kekafiran tersebut, maka dia menjadi kafir seperti mereka. Kenapa? Karena kaidah yang disepakati para ulama, wa man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafara ijma'an. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau sekedar ragu mereka kafir, tidak. Contohnya Yahudi dan Nasrani, dia tidak anggap mereka kafir, atau dia masih ragu mereka kafir atau tidak. Padahal Al-Quran telah menegaskan kekafiran mereka, namun dia masih ragu. Atau malah membenarkan kekafiran mereka, maka dia kafir juga berdasarkan kesepakatan ulama. Pertanyaannya jemaah sekalian, kenapa dia menjadi kafir? Apabila dia menyetujui, padahal dia sudah tahu itu adalah penyembahan kepada selain Allah dan kekufuran kepada Allah. Kenapa dia menjadi kafir? Karena paling tidak 2 sebab. Yang pertama, syahadatnya terhadap la ilaha illallah telah batal. Kenapa batal? Karena la ilaha illallah bermakna la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Sekarang dia telah membenarkan, telah menyetujui penyembahan kepada Yesus. Maka syahadatnya batal. Ini yang pertama. Sebab yang kedua, karena dia mendustakan ayat-ayat Allah yang telah menegaskan kekafiran mereka atau kekafiran perbuatan mereka tersebut. Contohnya yang kita sebutkan tadi, Allah menegaskan, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah itu adalah Yesus putra Maria. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah adalah satu dari yang 3. Lalu dia menyetujui kekafiran mereka. Maka kalau begitu, dia mendustakan ayat ini. Jadi, yang merayakannya
yang menyembahnya mereka kafir, yaitu umat Nasrani, yang menyetujui mereka juga menjadi kafir. Tetapi kalau dia mengucapkan itu dalam keadaan dia tidak mengerti hakikat Natal, mungkin dia pikir itu hanya budaya, tidak pula dia menyetujuinya, maka itu adalah dosa besar, namun tidak sampai tingkat kekafiran. Jadi perlu dirinci. Baik, inilah jemaah sekalian kemungkaran dan kerusakan akidah yang pertama, yaitu syirik dan kekufuran. Satu lagi jemaah sekalian, contoh syirik dan kekufuran yang biasa terjadi di akhir tahun adalah muncul para peramal. Mulai meramalkan apakah si fulan masih tetap menjomblo, atau mungkin siapa presidennya, dan lain-lain. Maka ini juga termasuk kekufuran. Mempercayai mereka juga adalah kekufuran. Kenapa jemaah sekalian? Karena yang mengetahui masa depan, yang mengetahui perkara gaib hanya Allah. Surat An-Naml ayat ke-65. Kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan, tidak ada yang mengetahui perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah. Kalau kita percaya ada tukang ramal, ada paranormal, ada orang pintar yang mengaku-ngaku tahu perkara gaib, tahu masa depan, berarti kita telah menyamakan dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah mengatakan hanya Dia yang tahu perkara gaib. Tapi faktanya masih banyak umat Islam yang dengan mudahnya dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang mengaku dia punya kelebihan. Kenapa? Dia anak indigo, dia punya indera keenam, atau dia wali, sudah sampai derajat hakikat atau makrifat. Maka jemaah sekalian ketahuilah, yang mengaku-ngaku tahu perkara gaib, walaupun dipanggil wali, dipanggil ustadz, dia adalah dukun. Dalam syariat itu namanya dukun atau tukang ramal. Jangan kita tertipu. Maka mempercayai mereka adalah termasuk kesyirikan. Mereka musyrik, orang yang mempercayai mereka juga musyrik. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad dan Al-Bazzar, Rasulullah SAW menegaskan, "Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal lalu mempercayai mereka, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya kufur karena dia menyamakan orang itu dengan Allah. Kalau sekedar menonton acaranya atau membaca rubriknya atau menyaksikan langsung atau datang ke tempat perdukunannya lalu bertanya-tanya namun tidak percaya, maka dalam hadis riwayat Muslim dari Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan. Salatnya tidak diterima selama 40 hari, 40 malam. Itu yang nonton acara ramalan atau membaca rubriknya atau nanya-nanya kepada dukun. Terserah nanya langsung atau melalui WhatsApp. Sama. Tidak ada bedanya. Tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Kalau percaya menjadi kafir. Karena berarti menyamakan dukun itu dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua jemaah sekalian, kerusakan akidah yang banyak terjadi di akhir tahun. Yang kedua adalah hilangnya sikap berlepas diri terhadap orang-orang kafir. Hilangnya sikap bara'ah, berlepas diri, tidak mencintai,
tidak mendukung orang-orang kafir. Padahal jemaah sekalian, ini termasuk akidah Islam yang sangat mendasar. Dan ancamannya juga berat. Bisa sampai menjerumuskan ke dalam kekafiran. Bisa sampai menjerumuskan ke dalam kekafiran. Perhatikanlah surat Al-Maidah ayat ke-51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Wali itu artinya teman dekat, teman setia, atau orang kepercayaan, atau orang yang kita serahkan kepadanya loyalitas kita, atau orang yang kita dukung, atau orang yang kita cintai, atau orang yang hati kita condong kepadanya, atau orang yang kita angkat sebagai tangan kanan, atau orang dekat dan kepercayaan kita, atau orang yang kita angkat sebagai pejabat, atau orang yang kita angkat menjadi pemimpin. Semua itu bermakna menjadikan mereka sebagai wali. Yang lebih parah lagi tentunya, ikut serta mendukung kekufuran yang sedang mereka lakukan. Itu lebih parah lagi. Kalau kita sekedar mendukung mereka menjadi pejabat, itu sudah termasuk menjadikan mereka sebagai wali. Atau bersikap loyal kepada mereka. Apalagi mendukung kekafiran yang sedang mereka lakukan. Maka jemaah sekalian, perhatikanlah apa ancaman Allah. Ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Maka siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai wali atau bersikap loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Jemaah sekalian, ancamannya tidak main-main. Kalau kita bersikap loyal terhadap orang-orang kafir dengan mendukung mereka atau bergabung dengan mereka, baik dalam perkara duniawi seperti mengangkat mereka menjadi pejabat atau pemimpin, terlebih lagi dalam perkara agama. Dalam perkara agama mereka, tentu itu lebih tercela. Lihat ancamannya. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian yang menyerupai mereka atau bersikap loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Hanya saja ulama menjelaskan, di sini ada rincian. Kalau seseorang bersikap loyal kepada orang kafir karena agama mereka, atau setuju dengan kekafiran mereka, atau tidak senang kepada Islam, atau tidak ingin melihat Islam berkuasa, maka dia menjadi kafir seperti mereka. Batal Islamnya. Akan tetapi, kalau dia bersikap loyal kepada mereka, bukan karena tidak senang kepada Islam, bukan pula karena senang kepada agama mereka, bukan pula karena setuju dan mendukung agama mereka. Contohnya apa? Hanya karena perkara duniawi. Misalkan dia ikut mendukung mereka, dia ikut mengangkat mereka menjadi pejabat atau pemimpin karena dia sudah dijanjikan nanti dapat proyek. Maka dia tidak kafir, tapi dia berdosa besar. Atau dia senang kepada seseorang yang kafir, kenapa? Dia bintang lampangan. Ini adalah dosa besar. Wala kepada orang kafir, tapi tidak sampai tingkat kekafiran. Allah mengatakan, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Siapa di antara kalian yang bersikap loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Sebenarnya ayat ini bermakna dia menjadi kafir, tetapi ada hadis yang memberikan pengecualian. Di antaranya kisah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu.
Jadi sahabat ini pernah terjerumus dalam dosa loyal kepada orang kafir. Namun sahabat kalau terjerumus dalam dosa, mereka segera bertobat. Itu hebatnya sahabat. Dan kita dilarang mencela para sahabat Nabi SAW. Karena mereka kalau berbuat salah, mereka selalu bertobat. Dan bersamaan dengan itu juga, kebaikan mereka bagaikan lautan yang akan menenggelamkan dosa-dosa mereka. Maka haram seorang muslim mencela para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi sahabat ini pernah terjerumus dalam dosa, bersikap loyal kepada orang kafir. Beliau membocorkan rahasia penyerangan Rasulullah SAW ke kota Makkah. Dan ini sangat membahayakan umat Islam, sebab ini rahasia strategi perang. Namun ketika ketahuan, ada sahabat yang minta izin kepada Nabi SAW untuk memberikan hukuman mati kepadanya, karena mereka anggap dia telah murtad. Akan tetapi Nabi SAW melarang mereka, mencegah mereka. Setelah beliau mendengarkan alasan yang dikemukakan oleh Hatib bin Abi Balta'ah, beliau bukan benci kepada Islam, bukan pula setuju terhadap agama mereka, tetapi sekedar melindungi keluarganya yang masih tersisa di kota Makkah. Iya. Jadi dua kemungkinan, orang yang bersikap loyal kepada orang kafir terjerumus dalam dosa besar atau sampai tingkat kekafiran. Dan di akhir tahun ini makin banyak orang yang bersikap loyal kepada orang kafir. Iya. Tapi jemaah sekalian, yang lebih parah lagi, sikap loyal kepada orang kafir, mengucapkan selamat terhadap hari raya mereka. Ini contohnya. Bergabung dalam acara-acara perayaan mereka, atau ikut memeriahkan. Ini dosa besar, namun mereka namakan sebagai toleransi. Sebaliknya, orang yang malah mencegah mereka diberi cap buruk, dikatakan intoleran, atau radikal, atau ekstrim, atau wahabi, dan lain-lain. Dan ini permainan setan. Ini permainan setan. Yang benar digambarkan menjadi salah, terlihat salah, yang salah terlihat benar. Maka ketahuilah jemaah sekalian, bersikap loyal kepada orang kafir, mengucapkan selamat terhadap hari raya mereka, bergabung dalam acara-acara perayaan keagamaan mereka, itu bukan toleransi, tetapi itu namanya adalah kemunafikan. Sebagaimana Allah ingatkan di surat An-Nisa ayat 138-139. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Kabarkan kepada orang-orang munafik itu, bagi mereka azab yang pedih, yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali mereka, selain dari orang-orang yang beriman. Begitu pula Al-Maidah ayat 52. Setelah di ayat 51 Allah melarang kita bersikap loyal kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, kemudian di ayat 52 Allah mengatakan fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim, maka engkau akan melihat orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kemunafikan, akan bersegera mendekati orang-orang kafir itu. Jadi yang suka mendekat kepada orang kafir, yang suka bergabung dengan orang kafir, bergabung dengan partai mereka, atau merekrut orang-orang kafir sebagai pejabat, sebagai caleg mereka, adalah orang yang di hati-hati mereka ada penyakit kemunafikan. Itu kata Allah Azza wa Jalla. Jadi itu bukan toleransi, itu kemunafikan. Tapi jemaah sekalian, perlu juga saya ingatkan, tidak bersikap loyal kepada orang kafir, tidak mencintai dan tidak mendukung mereka, tidak mengucapkan selamat terhadap hari raya mereka, tidak bergabung dalam perayaan mereka, bukan berarti boleh menzolimi mereka. Ini yang perlu saya ingatkan. Inilah toleransi yang sesungguhnya, yaitu tidak berbuat zolim kepada orang kafir. Karena ada sebagian orang yang mengaku muslim, di sini salah kaprah.
Makanya jemaah sekalian, alhamdulillah di tahun ini tidak ada. Dan mudah-mudahan tidak ada. Sampai selesai rangkaian kesyirikan dan kekufuran ini. Tapi di tahun-tahun yang lalu, setiap malam Natal terjadi pengoboman. Siapa pelakunya? Orang mengaku muslim dan mereka mengatasnamakan itu sebagai jihad di jalan Allah. Maka ketahuilah jemaah sekalian, itu bukan jihad. Itu adalah kezoliman terhadap orang-orang kafir. Justru dalam syariat, orang-orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin wajib dilindungi. Makanya, seandainya polisi atau tentara menjaga gereja dan mereka niatkan menjaga orang-orang kafir, bukan membantu perayaan kekufuran, maka itu memang tugas negara. Itu tugas negara, menjaga orang-orang kafir yang tinggal di negeri muslim. Membunuh mereka dosa besar. Rasulullah SAW mengingatkan, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina aman." Barang siapa membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, di antaranya perjanjian sebagai warga negara kaum muslimin, maka siapa yang membunuhnya, kata Nabi SAW, dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Jadi itu bukan jihad. Itu pelanggaran berat terhadap syariat. Bagaimana bisa dikatakan jihad? Kalaupun disebut jihad, maka itu jihad yang bid'ah. Karena jihad itu sama dengan ibadah yang lain. Harus terpenuhi dua syarat. Ikhlas dan meneladani Rasulullah SAW. Kalau tidak meneladani beliau, maka itu adalah amalan yang bid'ah dan tertolak. Lebih parah lagi jemaah sekalian, mereka buang bom begitu saja, mereka tidak peduli yang mati. Anak kecil, wanita, orang-orang tua. Nabi SAW berpesan kepada pasukan jihad, "Wala taqtulu walidan." Jangan kalian membunuh anak kecil. Apa yang mereka lakukan? Gak peduli siapapun yang mati. Lempar bom begitu saja di gereja. Walaupun bisa saja itu orang-orang yang sengaja mau menjelek-jelekkan Islam. Supaya orang jadi benci kepada Islam, memusuhi Islam, dan tidak mau masuk Islam. Kenapa jemaah sekalian? Di negeri muslim masih diizinkan orang kafir untuk tinggal dan mereka wajib dilindungi, supaya mereka melihat keadilan dan keindahan Islam, agar mereka masuk Islam. Itu tujuannya. Dan Nabi SAW tidaklah menyerang orang-orang kafir kecuali beliau berdakwah terlebih dahulu, ajak masuk Islam. Gak mau masuk Islam, dikasih kesempatan menjadi warga negara kaum muslimin. Tujuannya supaya mereka nanti akan masuk Islam karena melihat keindahan dan keadilan Islam. Kalau tidak mau, baru diperangi. Tapi yang mereka lakukan tidak seperti itu. Jadi itu bukan jihad. Maka ini batasan toleransi yang pertama. Tidak boleh berbuat zalim. Sebagaimana juga firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat ke-8. "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Janganlah kebencianmu kepada satu kaum membawamu tidak berlaku adil kepada mereka. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Maksud ayat ini, kata para ulama ahli tafsir, kita wajib membenci orang-orang yang kafir atau mempersekutukan Allah. Akan tetapi kita tetap tidak boleh berbuat zalim kepada mereka. Ini batasan yang pertama. Batasan yang kedua, dibolehkan, bahkan dianjurkan dalam syariat, berbuat baik kepada orang-orang kafir agar mereka mau masuk Islam. Namun berbuat baik di sini ada dua ketentuannya. Ketentuan yang pertama, hanya dalam perkara duniawi. Jadi bukan maksudnya berbuat baik, kita bantu mereka beribadah kepada selain Allah. Kita bantu mereka merayakan hari raya kekafiran. Itu bukan berbuat baik. Itu kemunafikan namanya. Berbuat baik di sini adalah dalam perkara duniawi. Seandainya dia lapar, kita kasih makan.
Dia sakit, kita kasih obat. Kita berikan hadiah-hadiah, boleh. Selama kita tidak berikan hadiah untuk perayaan kekufurannya. Tapi hadiah yang sifatnya umum. Iya, maka itu boleh. Dan ini metode Nabi SAW untuk melembutkan hati orang-orang kafir agar mau mendengarkan dakwah yang beliau serukan. Ini syarat atau ketentuan yang pertama. Ketentuan yang kedua, mereka bukan termasuk orang kafir yang memerangi Islam. Sebagaimana Allah kabarkan di surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Inilah jemaah sekalian, dua batasan toleransi. Pertama, tidak berbuat zalim kepada orang kafir. Yang kedua, boleh berbuat baik dalam perkara duniawi. Jadi bukan bersikap loyal kepada mereka. Bukan itu toleransi. Baik. Kita masuk kerusakan akidah yang ketiga, yaitu tasyabbuh, menyerupai atau meniru-niru atau bersikap latah terhadap orang-orang kafir. Ini jemaah sekalian sangat disayangkan, banyak terjadi. Bahkan meniru-niru sampai pada tingkat syiar-syiar kekufuran. Seperti yang kita sebutkan tadi, ikut pakai topi santa, ikut mengucapkan selamat, ikut merayakan. Bahkan mungkin dia masuk ke dalam gereja, ikut dalam nyanyian-nyanyian ibadah. Subhanallah. Ini yang paling parah. Padahal jemaah sekalian, meniru-niru itu terlarang. Walaupun hanya dalam perkara adat, apalagi dalam perkara agama. Dan bahkan para ulama mengatakan, termasuk maksud pensyariatan. Artinya apa? Intisari agama. Termasuk intisari agama Islam. Mengapa ada sejumlah aturan-aturan dalam agama Islam? Agar umat Islam itu berbeda dengan orang-orang kafir. Jadi ini termasuk intisari agama. Umat Islam harus berbeda dengan orang-orang kafir dalam semua ciri khas mereka. Dalam semua ciri khas mereka. Apakah dalam perkara adat, seperti cara berpakaian, potongan rambut, apalagi dalam perkara agama. Itu lebih parah lagi tentunya. Lihat jemaah sekalian, berbagai macam syariat agar kita berbeda dengan orang-orang kafir. Rasulullah SAW pernah bersabda, khaliful Yahud, berbedalah dengan orang-orang Yahudi. Dalam riwayat yang lain, khaliful Majus, berbedalah dengan orang-orang Majusi. Dalam riwayat yang lain, khaliful musyrikin, berbedalah dengan orang-orang musyrik. U'ful liha wa ahfus syawarib, biarkan jenggot Anda tumbuh dan potong kumis. Ini cuma masalah penampilan. Disuruh berbeda kita dengan orang-orang Yahudi, Majusi, dan musyrikin. Termasuk juga jemaah sekalian, di dalam perayaan. Di dalam perayaan. Jangankan amalan mereka dalam perayaan. Tempat perayaan mereka pun tidak boleh kita jadikan tempat ibadah. Dalam hadis Thabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Abu Daud,
Ada seseorang sudah bernazar untuk menyembelih di satu tempat yang namanya buana, menyembelih onta. Sudah nazar ini, nazar itu kan wajib jadinya. Tapi dia bertanya kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW balik tanya, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad? Apakah di tempat kamu bernazar tersebut untuk menyembelih ontamu, di tempat itu dahulunya ada berhala jahiliyah yang disembah? Para sahabat mengatakan tidak. Wa hal kana fiha idun min a'yadihim? Dan apakah di tempat tersebut ada perayaan dari perayaan-perayaan mereka dahulunya, walaupun sekarang sudah tidak lagi? Para sahabat mengatakan tidak. Barulah Nabi SAW mengizinkan untuk menunaikan nazarnya. Ini hanya tempat. Kalau itu tempat dulu mereka melakukan perayaan di situ, sahabat ini dilarang menyembelih untuk Allah di tempat tersebut. Walaupun mereka sekarang tidak lagi melakukannya. Karena jemaah sekalian, dalam perayaan mereka biasanya ada penyembelihan untuk selain Allah. Begitu pula waktu beribadah. Dalam hadis Amr bin Abasah radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita salat ketika matahari sedang terbit dan ketika matahari sedang terbenam. Apa alasannya? Kata Nabi SAW, wahina idzin yasjudu lahal kuffar. Karena di waktu itu orang-orang kafir sujud kepada matahari. Sehingga kita dilarang sholat apabila sholat itu tidak memiliki sebab. Karena kita tidak boleh menyerupai waktu mereka beribadah. Ini hanya masalah waktu. Tempat, waktu. Apalagi amalan. Amalan lebih parah lagi. Kalau kita menyerupai amalan-amalan mereka, ini lebih parah lagi. Jadi jemaah sekalian, ini yang perlu kita pahami dengan baik. Menyerupai orang kafir terlarang dan termasuk dosa besar. Bahkan juga itu termasuk loyalitas kepada orang kafir. Makanya orang yang menyerupai orang kafir itu juga terancam menjadi bagian dari mereka. Sebagaimana dalam hadis Abu Daud dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Namun perincian bagian dari mereka sama dengan perincian di poin sebelumnya. Kalau dia menyerupai mereka karena dia setuju dengan kekafiran mereka, atau ragu mereka kafir atau tidak, maka dia menjadi kafir seperti mereka. Tapi kalau dia menyerupai mereka bukan karena setuju terhadap kekafiran mereka, bukan pula karena benci kepada Islam, maka dia berdosa besar namun tidak sampai tingkatan kekafiran. Iya. Namun jemaah sekalian, sangat disayangkan apa yang terjadi di negeri-negeri muslim. Perayaan tahun baru kan tahun baru mereka. Tahun baru kita adalah 1 Muharram. Itu pun gak disuruh untuk dirayakan. Namun faktanya tahun baru mereka di negeri-negeri muslim, bahkan perayaan Natal yang sudah jelas kekafiran di negeri-negeri muslim tidak kalah meriahnya dibandingkan negeri-negeri kafir. Ini yang kita saksikan setiap tahun. Di negeri-negeri muslim perayaan tahun baru tidak kalah meriah dan tidak kalah besar biaya yang mereka keluarkan untuk merayakan tahun baru seperti orang-orang kafir lakukan. Kecuali mungkin di Makkah dan Madinah. Dan di Arab Saudi secara umum tidak ada perayaan tahun baru. Tapi di selain itu, di negeri-negeri muslim, kita nggak bisa membedakan ini negeri muslim atau negeri kafir. Sama-sama merayakan tahun baru. Subhanallah.
Persis seperti yang diingatkan Nabi SAW. La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin lataba'tumuh. Kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai mereka masuk dalam lubang dok, biawak padang pasir. Kalian pun ikut masuk. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang kau maksudkan Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi SAW, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Ini hadis pengabaran, tapi mengandung juga peringatan bahwa akan ada orang-orang yang mengaku muslim, tapi suka meniru-niru, ikut-ikutan dengan orang kafir. Maka kita jangan termasuk bagian dari mereka. Ya. Ini jemaah sekalian, termasuk kerusakan akidah di akhir tahun, menyerupai orang-orang kafir. Satu hadis lagi di poin ini. Hadis Abu Umair bin Anas dari paman-pamannya sahabat Ansor tentang kisah awal disyariatkannya azan. Maka para sahabat mengusulkan kepada Nabi SAW 3 usulan. Usulan yang pertama, agar ditancapkan bendera di depan masjid setiap masuk waktu sholat. Maka orang-orang pun tahu waktu sholat telah masuk. Namun usulan ini ditolak oleh Rasulullah SAW. Usulan yang kedua disebutkan, fadzukira lahu al-kun'u. Diusulkan kepada Nabi SAW untuk menggunakan terompet. Maka Rasulullah SAW menolak dengan alasan sebagaimana sabda beliau, huwa min amril yahud. Meniup terompet itu adalah kebiasaannya Yahudi. Lalu usulan yang ketiga, fadzukira lahu nakush. Diusulkan kepada beliau untuk memukul lonceng. Maka Nabi SAW menolak dan beliau memberikan alasannya, huwa min amrin nasara. Memukul lonceng itu termasuk kebiasaan Nasrani. Sampai datang sahabat Abdullah bin Zaid lalu mengabarkan tentang azan. Pada akhirnya azan yang disyariatkan. Jadi dari hadis ini kita ketahui meniup terompet itu adalah tradisi Yahudi. Namun apa yang kita saksikan pada umat Islam? Berlomba-lomba bikin trompet. Berlomba-lomba meniup trompet. Subhanallah. Yang keempat, perbuatan bid'ah di dalam agama. Apa bid'ah dalam agama di sini? Menambah hari Id. Menambah hari perayaan. Apa arti hari Id? Id itu berasal dari bahasa Arab ada ya'udu idan, yang artinya kembali. Kenapa hari raya disebut hari Id? Karena hari raya selalu kembali dirayakan. Setiap tahunkah? Atau setiap bulan? Atau setiap pekan? Itu disebut Id kalau kembali dirayakan. Maka ketahuilah jemaah sekalian, hari yang selalu kembali kita rayakan dalam syariat itu telah ditentukan. Nggak bisa kita mengatakan ini hanya perkara duniawi atau hanya adat. Dalam syariat sudah ditentukan, nggak boleh kita tambah. Walaupun kita tidak menyebutnya hari raya. Kalau kita selalu memperingatinya atau merayakannya setiap tahun atau berulang-ulang, setiap tahunkah, setiap bulan atau setiap pekan, maka itu disebut hari raya. Oleh karena itu, menambah-nambah hari perayaan atau hari peringatan termasuk bid'ah di dalam agama. Dan juga terlarang di dalam Islam berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Abu Daud.
tentang kisah pertama sekali Nabi SAW mendatangi kota Madinah. Maka para sahabat ketika itu memiliki dua perayaan yang mereka sebut An-Nairuz wal Mahrajan. Maka jemaah sekalian, Nabi SAW melarang semua bentuk perayaan apapun. Beliau melarang semua bentuk perayaan apapun dan beliau bersabda, "Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri." Sesungguhnya Allah telah menggantikan dua hari raya kalian dengan dua yang lebih baik, yaitu hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Maka dari hadis ini kita pahami, semua perayaan dilarang oleh Rasulullah SAW selain yang ditentukan oleh syariat. Maka menambah-nambah perayaan sama saja berbuat bid'ah di dalam agama. Ini penjelasan bagi orang yang masih bingung, kenapa disebut bid'ah? Karena dalam syariat, perayaan itu telah ditentukan, nggak boleh ditambah. Jadi nggak boleh kita mengatakan, itu kan hanya duniawi, itu kan hanya adat. Syariat sudah menentukan, nggak boleh kita tambah-tambahi. Berarti itu diatur dalam agama secara khusus. Baik, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, kerusakan akhlak. Di antaranya campur baur laki-laki dan wanita dalam perayaan-perayaan tersebut. Para wanitanya juga membuka aurat. Dan mereka menjadikan momen-momen libur tahun baru dan puncaknya tahun baru itu sendiri sebagai momen yang paling baik untuk berpacaran, bahkan berzina. Jemaah sekalian, mohon maaf, banyak berita di malam tahun baru itu, mohon maaf, kondom laku keras di negeri muslim. Maka ini tidak diragukan lagi adalah kerusakan yang sangat besar di tengah masyarakat muslim, yang harus kita perbaiki dan kita jaga keluarga kita. Jangan sampai terjerumus padanya. Dan Allah telah mengingatkan, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, karena zina itu perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Surat Al-Isra ayat ke-32. Maka jagalah diri dan keluarga kita dari api neraka. Kemudian yang keenam, pemborosan dan penyia-nyiaan harta, yaitu dengan berpesta pora atau membeli petasan, membakar petasan. Ini lebih parah daripada membakar rokok, karena banyak sekali orang yang terganggu dengan petasan ini dan sangat membahayakan diri dan orang lain. Bahkan juga mengadakan pesta khamar. Rokok nggak usah ditanya. Tidak akan lengkap pesta-pesta itu tanpa rokok dan khamar. Padahal Allah telah mengingatkan dalam surat Al-Isra ayat 26-27. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Janganlah kamu berlaku boros. Janganlah kamu menyia-nyiakan hartamu, karena sesungguhnya orang-orang yang suka berlaku boros adalah saudara-saudaranya setan. Harta yang begitu banyak mereka hambur-hamburkan di malam itu. Subhanallah. Yang ketujuh. Yang ketujuh adalah cabang dari yang keenam, yaitu membahayakan diri dan menzolimi orang lain. Ya, menyalakan petasan, kembang api, banyak rumah kebakaran gara-gara kembang api, gara-gara petasan, bahkan ledakan besar. Pabrik kembang api dan petasan meledak, mati banyak pekerjanya. Ya, ada yang luka-luka bakar. Ya. Kemudian suara-suara gaduh, nyanyian dan musik
bikin macet jalan, dan lain-lain. Ini semua kezaliman, membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Dan jemaah sekalian, jangan pandang remeh berbuat zalim kepada orang. Kita setel musik, suara kita keras, itu zalim kepada orang. Apalagi orang yang lagi ibadah. Subhanallah. Orang yang lagi ibadah diganggu dengan suara-suara musik atau suara-suara petasan. Ya. Terus pasang petasannya jam berapa coba? Ya. Jam 12 malam kan? Jam 12 malam. Pasang petasannya jam orang tidur dan istirahat. Subhanallah. Entah akal ditaruh di mana, disimpan di mana. Ya. Jemaah sekalian, jangan pandang remeh berbuat zalim kepada orang lain. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Sahabat mengatakan, "Al-muflisu fina man la dirham wala mata." Orang yang bangkrut di tengah-tengah kami adalah yang tidak punya dirham, tidak punya harta, tidak punya uang, tidak punya harta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin." Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah yang menghadap Allah di hari kiamat dengan membawa amalan solatnya, puasanya, zakatnya. Amalan-amalan ibadah yang sangat agung, yang paling agung dia bawa. Rajin solat, rajin puasa, rajin zakat. Tapi dia jadi orang bangkrut. Kenapa demikian? Wa ya'ti qad syatama hada. Kata Nabi SAW, dia datang di hari kiamat dalam keadaan dia pernah mencaci si fulan. Wa qadhafa hada, pernah menuduh dengan tuduhan dusta kepada si fulan. Wa akala mala hada, dan pernah memakan harta si fulan. Wa safaka dama hada wa daraba hada. Fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Dia datang dalam keadaan telah menumpahkan darah si fulan dan memukul si fulan. Maka orang-orang yang dia zalimi tersebut diberikan kepada mereka amal kebaikannya. Jemaah sekalian, bagaimana kalau ternyata amal kebaikannya sedikit? Sudah menzalimi orang, dia juga malas beribadah. Maka kebaikannya tidak bisa membayar kezalimannya yang begitu banyak. Padahal kalau dia berbuat zalim pada satu orang saja, itu sudah sangat berbahaya. Bagaimana lagi kalau dia berbuat zalim kepada banyak orang? Dan jangan pandang remeh jemaah sekalian, ini berbahaya. Makanya hati-hati kita di jalan raya. Ketika kita melanggar lalu lintas, banyak orang terzolimi. Ini bahannya besar sekali, jangan main-main. Amal-amal kebaikan kita akan diserahkan kepada mereka kelak di hari kiamat. Termasuk asap rokok itu. Ya, suara-suara petasan, suara musik, ini juga kezaliman. Tapi kalau amalannya tidak cukup, kata Nabi SAW, fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaih ukhidha min khatayahum faturihat alaih thumma turiha finnar. Apabila kebaikannya habis sebelum kezalimannya terbalas, maka diambil dosa-dosa mereka lalu ditimpakan kepadanya, kemudian dia dilempar ke neraka. Itulah orang yang bangkrut. Rajin beramal soleh tapi suka berbuat zalim. Itu kalau dia rajin beramal soleh. Bagaimana lagi kalau dia tidak rajin beramal soleh, suka juga berbuat zalim? Maka tentu dia lebih bangkrut lagi. Kemudian yang ke-8, begadang malam, menunggu momen pergantian tahun. Bahkan begadang malam dengan maksiat, atau minimalnya perbuatan sia-sia, tidak ada gunanya. Menunggu untuk menyaksikan kembang api saja. Ini sia-sia jemaah sekalian. Dan yang perlu kita takutkan adalah gara-gara begadang malam, sholat subuh lewat. Ini yang paling berbahaya. Begadang malam, pesta pora sampai capek, menjelang subuh tidur. Maka inilah yang Allah ingatkan di dalam surat Maryam tentang generasi yang buruk. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'u shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Kemudian datang
Generasi pengganti yang buruk, mereka memiliki dua kriteria. Kriteria yang pertama, adha'us shalah, mereka menyanyiakan salat. Yang kedua, wattaba'us syahawat, dan mengikuti hawa nafsu mereka. Fasawfa yalqawna ghayya, maka kelak kata Allah, mereka akan menemui al-ghayy. Apa itu al-ghayy? Ada dua penafsiran ulama. Yang pertama, kesesatan di dunia. Orang yang menyanyiakan salat dan mengikuti hawa nafsunya, dia pasti tersesat dalam hidup ini. Kemudian makna yang kedua, al-ghayy itu adalah satu lembah di neraka jahanam yang baunya sangat busuk. Allah siapkan untuk orang-orang yang menyanyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang ke-9. Lagu-lagu, nyanyian dan musik. Ini jangan ditanya lagi. Ini salah satu pesta utamanya. Pesta musik. Dan dipersiapkan artis-artis sengaja untuk perayaan tahun baru ini. Ini termasuk kemungkaran terbesar. Dan salah satu penyebab dan musibah malapetaka terbesar di muka bumi ini. Nyanyian dan alat-alat musik. Perhatikanlah jemaah sekalian. Ayat-ayat dan hadis yang mengharamkan musik. Dalam Al-Quran sangat banyak. Di antaranya surat Luqman ayat ke-6. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin." Dan di antara manusia ada orang-orang yang mempergunakan ucapan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Apa yang dimaksud ucapan sia-sia di sini? Sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bersumpah 3 kali. Yang dimaksud ucapan sia-sia dalam ayat ini adalah al-ghina, nyanyian. Sebagaimana dalam tafsir At-Tabari dan tafsir Ibnu Katsir. Maka ayat yang mulia ini menegaskan tentang haramnya nyanyian. Dan masih banyak ayat yang lain. Dalam hadis juga banyak. Di antaranya hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Abu Dawud dari sahabat yang mulia Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif." Akan ada nanti sekelompok dari umatku yang menghalalkan zina, sutera bagi laki-laki, khamar dan alat-alat musik. Juga dalam hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashrabanna nasun min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha." Akan ada nanti segolongan dari umatku yang minum khamar. Mereka namakan khamar itu bukan dengan nama aslinya. Mereka sebut whisky. Kalau di kampung saya cap tikus. Kalau ada yang pernah dengar. Namanya cap tikus, tapi banyak yang gemari. Kemudian perhatikan lanjutan hadis. Yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif wal mughanniyat. Kepala-kepala mereka berlenggak-lenggok, bergoyang-goyang dengan alat-alat musik dan para biduan wanita. Para penyanyi wanita. Jelas hadis yang mulia ini mengingatkan tentang haramnya musik, bahkan dosa besar. Perhatikan lanjutan hadis. Yakhsifullahu bihimul ard wa yaj'alu minhumul qiradata wal khanazir. Allah akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi dan menjadikan di antara mereka kera-kera dan babi-babi. Ini ancaman dari Allah Azza wa Jalla melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jangan main-main, ini bukan dosa kecil. Tapi apa yang terjadi jemaah sekalian? Orang tidak tahu lagi ini perbuatan dosa. Orang tidak tahu lagi ini perbuatan dosa. Bahkan perbuatan dosa ini
terkadang dicampur dengan ibadah. Jadinya lagu salawat. Ketahuilah jemaah sekalian, lagu salawat, lagu religi, itu dosanya jadi dua. Yang pertama dosa nyanyian dan alat-alat musik, yang kedua bid'ah, mengada-ada dalam agama. Seperti juga zikir bersama menyambut tahun baru. Dosanya jadi dua. Dosa tasyabbuh, menyerupai orang kafir, menyambut tahun baru mereka atau merayakannya, dan berbuat bid'ah di dalam agama, menambah-nambah dalam agama. Dan Nabi SAW menegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan satu amalan yang tidak kami contohkan, maka amalan tersebut tertolak. Tapi kalau kita larang mereka, mereka balik marah kepada kita. Kamu kok melarang zikir? Maka kita katakan bukan zikirnya yang kita larang. Zikirnya bagus. Tapi yang kita larang adalah caramu berzikir dengan menentukan waktu khusus yang Nabi SAW tidak menentukan waktu itu. Dan membuat cara khusus, yaitu dengan membentuk sebuah kor. Berjamaah dipimpin oleh seseorang, lalu diikuti oleh orang-orang. Ini cara yang tidak benar. Nabi SAW tidak pernah mencontohkannya. Baik. Yang terakhir, yang ke-10. Menyia-nyiakan waktu. Ini jemaah sekalian, yang paling minimalnya. Menyia-nyiakan waktu dengan perbuatan yang tidak bermanfaat. Bahkan membahayakan. Kemudian lupa dengan kematian. Tahun berganti, umurnya makin habis, dia sambut dengan senang, bergembira. Padahal seharusnya dia bersedih. Karena kematiannya semakin dekat, sementara amalannya sangat sedikit. Ini dosa. Lupa dengan kematian. Padahal Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita bukan hanya mengingat mati, tapi perbanyak mengingat mati. Aktsiru min dzikri hazimil ladzat. Perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan ini, yaitu kematian. Waktu berganti, tahun baru datang, berarti umur berkurang. Kok dia sambut dengan riang gembira? Dia sambut dengan pesta pora. Seharusnya malah bersedih. Umurnya berkurang, amalannya masih sedikit, dosanya banyak. Dan minimalnya jemaah sekalian, itu perbuatan sia-sia. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan kita, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islamnya seseorang, meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya atau bukan urusannya. Tidak bermanfaat dalam dunianya, tidak pula dalam agamanya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Inilah jemaah sekalian ringkasan pembahasan 10 kerusakan akidah dan akhlak di akhir tahun yang banyak terjadi. Semoga Allah menyelamatkan kita darinya dan semoga menjadi bekal bagi kita untuk mengingatkan saudara-saudara kita yang terjerumus dalam kemungkaran-kemungkaran ini.